Saksi kunci malah jadi tersangka usai bongkar kejahatan Brigadir AK. Istri minta keadilan. Syok, sedih, dan tak percaya tergambar dari ekspresi Yuliani, 38. Setelah mengetahui suaminya jadi tersangka dalam kasus kematian warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diduga ditembak polisi hingga tewas. Kasus ini bermula dari temuan mayat pria tanpa identitas di pinggir jalan sekitar kebun sawit, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Saat itu, mayat tersebut belum diketahui identitasnya. Selang beberapa hari, Polda Kalteng mengungkap identitas dan penyebab kematiannya diduga dibunuh oleh anggota Polresta Palangkaraya inisial AK. Sial bagi H, seorang supir taksi online yang malam itu mengantarkan polisi berpangkat brigadir tersebut tanpa tujuan yang jelas. Karena kenal, walau baru 1 bulan, H pun setuju mengantarkan AK. Mayat dibuang, mobilnya dicuri. Menurut kepolisian, kasus ini merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. H disebut menyaksikan seluruh kejadian tewasnya membuatnya jadi saksi kunci dalam kasus polisi bunuh warga sipil ini. Menurut keterangan Yuliani, istri dari H, suaminya itu seperti orang depresi beberapa hari setelah dibawa AK keluar dari rumah. Hingga akhirnya, H pun bercerita pada Yuliani tentang kejadian mengerikan yang dialaminya ketika menjadi supir mengantarkan AK. Yuliani menyebut, suaminya sangat syok dan ketakutan setelah melihat kejadian itu. Sempat ditransfer sejumlah uang oleh AK agar H tak bercerita ke siapapun. Namun, uang itu dikembalikan oleh H setelah berdiskusi dengan istrinya. H akhirnya mantap untuk melaporkan kejadian tersebut ke Jatanras Polresta Palangkaraya bersama Yuliani pada Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Selanjutnya, H diperiksa sebagai saksi. Sejak saat itu, ia nyaris tak pulang ke rumah. Khawatir dengan kondisi suaminya, Yuliani kemudian menggandeng pengacara untuk H pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Yuliani menjenguk H bersama kuasa hukumnya. Bukannya melepas rindu, Yuliani justru dibuat lebih terpukul. Ia mengira suaminya itu masih sebagai saksi. Ternyata telah resmi ditetapkan sebagai tersangka tanpa kejelasan motif dan kronologi. Suamiku korban. Suamiku cuma jual jasa. Dia hanya seorang supir, kata dia kepada awak media di Mapolda Kalteng. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Tangis Yuliani pun pecah. Seakan tak percaya amplop coklat yang digenggamnya berisi surat penetapan tersangka suaminya. Niat Yuliani dan H memang baik. Ingin mengungkap kejahatan yang diduga dilakukan Brigadir AK hingga menyebabkan tewas. Sayangnya, niat baik itu berujung penetapan H sebagai tersangka. Suamiku diminta mengantarkan, karena memang itu kerjaannya. Dan masalah ini, aku terpukul. Niat kami melapor ingin membuka kebenaran, ujarnya. Kuasa hukum H, Parlin B. Huta Barat mengatakan, pihaknya baru mengetahui bahwa H menjadi tersangka. Menurut Parlin, kliennya itu adalah korban dan seharusnya menjadi justice kolaborator atau orang yang bisa membuat kasus ini menjadi terang. Berdasarkan cerita dari Yuliani, Parlin menyebut, kliennya H mendengar korban ditembak 2 kali di kepala. Parlin menyebut, dalam posisi tersebut, H ketakutan, karena ada penggunaan senjata api. Kalaupun H memberontak, kata dia, kemungkinan kliennya juga akan menjadi korban. Di bawah tekanan, keadaan yang membuat dia tertekan, karena oknum anggota polisi membawa senjata api. Itu cerita yang H sampaikan kepada istrinya, tambah Parlin. Parlin menjelaskan, Brigadir AK mengajak H untuk keluar pada malam sebelum kejadian atau tanggal 26 November tahun 2024. Lalu, lanjut Parlin, setelah Brigadir AK dan H berkendara tanpa tujuan pasti, AK mengajak H ke arah Katingan. Di jalan, AK meminta H untuk menghampiri Singkat cerita, oknum polisi tadi membawa orang masuk dalam mobil. Lalu tiba-tiba polisi tersebut melakukan penembakan. Disitulah H kaget. Kata dia lagi. Polda Kalteng telah melaksanakan konferensi pers terkait kasus yang melibatkan Brigadir AK. Parlin menilai, pihak Polda Kalteng terkesan tertutup dalam kasus ini. Di Reskrimum Polda Kalteng,
Kombes Pol Nuredi Irwansyah menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 13 saksi. Namun, Nuredi belum menjelaskan kronologi, motif, kejelasan identitas Ba, hingga senjata yang digunakan Brigadir AK untuk membunuh Ba. Sampai saat ini proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar atas pertimbangan penyidikan selanjutnya, kata Nuredi. Polda Kalteng pecat Brigadir AK tidak hormat, diduga bunuh dan curi mobil warga. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Kalteng memecat Brigadir AK karena diduga terlibat menghilangkan nyawa warga sipil. AK merupakan personel Polresta Palangkaraya. Brigadir AK diberhentikan dengan tidak hormat setelah dilakukan sidang kode etik profesi. Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan audit investigasi sejak Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam waktu 4 hari kerja kami telah melengkapi berkas dan melakukan sidang kode etik. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat, kata Nugroho. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini AK ditempatkan di lokasi khusus atau Loksus. Kasus yang menyeret Brigadir AK berawal dari temuan mayat di sekitar kebun sawit, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Di Reskrim Sus Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidik menemukan keterlibatan Brigadir AK. Kini, AK telah jadi tersangka setelah penyidik memeriksa 13 saksi dan melakukan penyelidikan. Kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut, ujar Nuredi. Sebelumnya, AK diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Korbannya merupakan inisial Ba, warga Banjarmasin. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bekerja sebagai kurir ekspedisi. Setelah dievakuasi, jenazah Ba dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Namun, sampai saat ini hasilnya masih belum disampaikan pihak kepolisian. Proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar, tukas Nuredi. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polda telah menetapkan anggota Polresta Palangkaraya Brigadir AK sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Katingan. Selain Brigadir AK, polisi juga turut menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Di Reskrim Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah dalam konferensi pers di Mapolda Kalteng pada Senin 16 Desember mengatakan sebelumnya ada 13 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Adapun terkait dengan kasus ini, Brigadir AK kini telah dipecat dari kepolisian. Selain dipecat, Brigadir AK ditetapkan sebagai tersangka. Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Brigadir AK ini dilakukan melalui sidang kode etik profesi. Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho dalam keterangan pada Senin 16 Desember mengatakan pihaknya melakukan investigasi sejak Rabu 11 Desember hingga hari ini. Selanjutnya dilakukan sidang etik yang digelar pada Senin 16 Desember dan selesai pukul 11:30 siang tadi. Dari sidang etik tersebut didapat kesimpulan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tercela. Diberitakan sebelumnya, kasus yang melibatkan Brigadir AK ini bermula dari penemuan sesosok mayat pria yang membusuk di kebun sawit yang ada di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalteng pada Jumat 6 Desember. Korban diketahui berinisial BA yang merupakan sopir ekspedisi. Pelaku dan korban bertemu di pinggir Jalan Cilik Riwut, Jalan Trans Kalimantan pada Rabu 27 November. AK membunuh BA dan membawa kabur mobilnya untuk selanjutnya dijual. Untuk diketahui, AK merupakan anggota Polresta Palangkaraya. Yang kedua 404 hari dan yang terakhir yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Sekali lagi, diberhentikan dengan tidak hormat. Mungkin informasi singkat dari Bidpropam Polda Kalteng. Polda Kalteng telah menetapkan
Anggota Polresta Palangkaraya Brigadir AK sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Katingan. Selain Brigadir AK, polisi juga turut menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka. Di Reskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah dalam konferensi pers di Mapolda Kalteng, Senin 16 Desember mengatakan sebelumnya ada 13 saksi yang diperiksa terkait kasus ini.